Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin. Setangkai maaf terharap, serumpun ampun terhimpun. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi Covid-19 masih berkecamuk, bahkan cenderung mengamuk, ekonomi pun terpuruk bahkan nyaris ambruk. Kesulitan hidup semakin erat memeluk, beban biaya terus membekuk. Tagihan dan cicilan tak bisa dirajuk atau dibujuk. Akibatnya hutang jadi bertumpuk, berkembang seperti dipupuk. Karena penghasilan hanya sedikit yang masuk, tak jarang kesabaran pun hampir habis terkeruk. Iman pun serasa menipis, hampir melapuk empuk. Hati jadi rentan serenyah kerupuk. Emosional ketika suntuk seperti orang mabuk. Pikiran stres bahkan hampir mau stroke. Seperti digebuk atau dicambuk, merunduk bungkuk terunyuk-unyuk, terpaduk hingga duduk menunduk, terciduk oleh rasa yang bercampur aduk. Itulah hiruk pikuk, sedikit gambaran situasi buruk yang kini sedang dihadapi oleh tulang punggung dan rusuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya Rabb, di tengah rasa gundah, tangan kami menengadah, menunduk di hadapan-Mu kami merendah. Mohon tetapkan iman kami jangan berpindah, dan berikan jalan keluar terbaik terindah, agar kesulitan kami terpecah terbedah. Jadikan ikhtiar kami selama ini sebagai ibadah. Anugerahkanlah kepada kami hikmah yang berfaedah,
dan semoga bencana wabah ini cepat selesai sudah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil berkumandang sepanjang malam tadi hingga menghantarkan pagi yang cerah ini. Pada hari ini kita semua bergembira karena telah berhasil melewati sebuah ujian berat, yakni mengendalikan hawa nafsu selama sebulan penuh. Dan betapa sangat bahagianya pada hari ini orang yang berhasil meningkatkan iman dan takwanya oleh karena ditempa diajarkan, dididik, dilatih, atau bahkan dipaksa dibiasakan oleh bulan Ramadan. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrah dan tugasnya semula, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika kita mempunyai sebuah perangkat komputer atau handphone yang kinerjanya sudah lamban, nge-lag atau bahkan lemot sehingga sulit untuk dioperasikan, mungkin hal ini bisa saja terjadi diakibatkan oleh beberapa sebab, diantaranya kurangnya perawatan, pemakaian yang melebihi aturan, terlalu banyak software atau aplikasi yang terinstal di dalamnya. Bisa juga diakibatkan oleh serangan virus dan malware yang melumpuhkan sistem operasinya. Atau boleh jadi karena kita melakukan overclock, mengutak-atik settingan dengan harapan kinerja perangkat menjadi lebih maksimal. Padahal dengan begitu sama saja dengan memaksa melebihi kemampuan aslinya. Maka solusi terbaik untuk mengatasi semua masalah itu adalah dengan melakukan install ulang untuk perangkat komputer dan factory reset, yaitu mengembalikan kepada setelan pabrik untuk handphone, agar perangkat komputer dan gadget kita kembali kepada keadaan normal. Begitupun juga dengan manusia, seringkali ia tidak melaksanakan perintah dan anjuran yang ada pada buku panduan yang telah diberikan, yaitu Al-Quran. Atau bahkan lebih buruknya lagi, manusia kerap kali keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam buku panduan tersebut. Maka dampak dari pelanggaran manusia ini adalah keimanannya cenderung melemah atau bahkan meredup. Kesehatan dan daya tubuhnya pun cenderung menurun, dan ketakwaannya pun cenderung memudar. Maka bulan Ramadan adalah untuk menginstal ulang dan mengembalikan manusia kepada setelan pabrik, yaitu fitrahnya, agar keadaan manusia kembali stabil dan normal, baik lahir maupun batin. Selama bulan Ramadan kita telah diinstalkan kembali beberapa software agar diharapkan supaya tertanam mengakar dengan kuat pada diri kita. Salat berjamaah Isya dengan tarawihnya, bangun di waktu sahur, salat tahajud kemudian makan sahur, berjamaah salat subuh kemudian tadarus Al-Quran, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Kesemuanya itu adalah diinstalkan ke dalam diri kita selama bulan Ramadan. Dengan Ramadan, keromantisan serta kemesraan di dalam keluarga pun mencoba dipulihkan. Betapa bahagianya ketika dapat bersama dengan keluarga menikmati hidangan masakan yang dimasak oleh sang istri, baik ketika sahur ataupun berbuka, yang mungkin selama ini sangat sulit untuk bisa makan bersama oleh karena masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Seorang suami akan sontak benaknya melunak ketika menyaksikan jerih payah sang istri yang harus bangun melawan kantuk di waktu sahur untuk menyiapkan santap sahur, sedang dia masih lagi terlelap tidur. Seorang istri pun juga akan terharu biru kalbunya melihat sang suami tetap bekerja keras dalam keadaan berpuasa demi menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ramadan
telah memperbaiki ketidakteraturan perilaku dan kebiasaan buruk manusia, baik zahir maupun batin. Dari mulai pola makan, pola tidur, dan semua tatanan kehidupan manusia sesungguhnya telah dibenahi oleh bulan Ramadan. Jika manusia mengikuti dan melaksanakan semua anjuran Nabi SAW tentang apa yang harus dilakukan selama kita berada pada bulan Ramadan kemarin. Ramadan telah mengajarkan membiasakan diri dan mendirikan kebiasaan, membiasakan kebaikan dan membaikkan kebiasaan, berlatih sabar dan sabar berlatih, tidak mencoba menyerah dan tidak menyerah mencoba. Ramadan telah mengingatkan tentang betapa berharganya waktu, telah mengajarkan kita untuk kembali mencintai dan peduli kepada bulan Hijriah sebagai kalender Islam. Pada saat Ramadan kita terus menghitung waktu, ini hari dan tanggal berapa bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan lainnya kita cenderung tak peduli apalagi mencintai bulan Hijriah. Ramadan telah mengajarkan tentang sebuah penantian, menanti berkumandangnya azan maghrib, yang sejatinya itu adalah gambaran bahwa hakikat dari kehidupan manusia di dunia ini adalah sebuah penantian terhadap kematian. Sebab azan maghrib tak akan pernah mengingkari janjinya, pun begitu juga dengan kematian, pasti akan datang tepat pada waktunya. Sedangkan yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala lihat adalah apa yang dilakukan oleh manusia ketika menantikan azan maghrib atau kematiannya. Apakah diisi dengan amal soleh, ataukah hanya dilewatkan dengan wasting time, yaitu perbuatan menghabiskan waktu dengan sesuatu hal atau kegiatan yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seandainya kita mau berfikir lebih jauh lagi dan mau mentadabur lebih dalam lagi serta mau mencoba peka, sungguh begitu banyak kebaikan Ramadan kepada kita. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah statement tentang bulan Ramadan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu akan keagungan dan keutamaan bulan Ramadan, tentu mereka berharap agar 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan semuanya. Intinya, bulan Ramadan telah datang kepada kita dengan membawa dan menawarkan berjuta ampunan dan pahala, fadilah dan hikmah, keutamaan dan kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu kurang bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Kurang bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Padahal semua manfaat dan keuntungan dari Ramadan adalah untuk kepentingan kita, sama sekali bukan untuk menambah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai semua manusia sedunia berpuasa, itu tidak akan menambah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika manusia sedunia tidak semuanya berpuasa, itu sama sekali tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru keuntungan dan kerugian adalah untuk manusia itu sendiri yang akan merasakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan
bakkatus samawati wal ardu wal malaikah musibatun li ummati Muhammadin. Ketika tiba akhir malam bulan Ramadan, menangislah langit, bumi dan para malaikat oleh karena adanya musibah yang akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ayyu musibatin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhihabur Ramadan, li'anna da'wata fihi mustajabatun was sadaqata maqbulatun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, musibah apa gerangan yang akan menimpa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perginya bulan Ramadan. Sebab bulan ini doa-doa dikabulkan dan sedekah diterima. Bersamaan dengan terbitnya fajar shadiq, waktu sahur tadi, Ramadan telah berpamitan lantas berkemas dan bergegas pergi meninggalkan kita semua. Dan pagi hari ini adalah menjadi hari pertama kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang telah mencoba memberikan semua kebaikannya. Ada segumpal sesal mengganjal di lubuk hati paling inti. Mengapa engkau cepat pergi di saat kami belum mampu meraih semua kebaikan yang engkau tawarkan? Sungguh kami telah menyiapkan kehadiranmu. Betapa kami telah mengabaikan atau bahkan menelantarkan keberadaanmu. Kini kesedihan atas kepergianmu betapa memenuhi dan merasuki relung hati dan lalu menyesakkan jiwa ini. Maafkan kami Ramadan. Kini kami sadari betapa kami masih rindu dengan dekapan suasanamu yang hangat. Engkau telah menyelimuti kami dengan ketaatan, hingga masjid dan mushola pun begitu makmur ketika engkau berada di sini. Bahkan suasana malam pun begitu hidup dengan sayup-sayup alunan tadarus Al-Quran yang terdengar dari masjid atau mushola hingga waktu sahur menjelang. Dan betapa kami merasakan suasana waktu sahur pun menjadi ramai, tak senyap seperti waktu sahur pada bulan lain. Terima kasih wahai Ramadan, betapa engkau telah berjasanya berusaha menghantarkan dan mengarahkan kami kembali kepada jalan ketakwaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Setelah selama ini kami telah melenceng keluar dari jalur yang telah ditentukan, sehingga membuat kami menderita dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan deraan musibah yang tak henti-hentinya menimpa kami. Mara bahaya bencana dan pandemi yang sedang mewabah sekarang ini serta krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah boleh jadi merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktakwaan dan keingkaran kami. Padahal jika sekiranya kami tidak membangkang, niscaya semua penderitaan dan kesedihan ini tidak akan pernah terjadi kepada kami. Sedangkan baru 1 bulan Ramadan saja kami mulai belajar meningkatkan takwa, maka betapa kami sangat merasakan tentang melimpahnya keberkahan pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh karena perbuatannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebaran pada tahun ini adalah kali kedua pemerintah melarang kita untuk mudik atau pulang kampung demi keselamatan kita bersama. Tentu ada rasa sedih di dalam hati sebab tak bisa bertemu dengan orang tua, mertua dan semua keluarga untuk melepas rindu dan saling mengislahkan.
Tetapi kesedihan ini masih dapat kita obati dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, yaitu bisa dengan menggunakan video call atau aplikasi sejenisnya. Justru yang seharusnya membuat kita bersedih adalah ketika bulan Ramadan telah pergi, kita tak mampu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Sungguh sangat terhina dan rendah seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sedangkan ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan boleh pergi, tetapi semua yang telah diajarkannya tak boleh hilang dari kita. Suasana religiusnya, bangun sahurnya, salat malamnya, salat berjemaahnya, tadarus Al-Qur'annya, istiqamah sedekahnya, dan semua ketaatan serta kebiasaan baik bulan Ramadan hendaknya dibawa kepada 11 bulan setelahnya, agar tetap Allah Subhanahu wa taala menimpahkan keberkahannya kepada kita semua seperti kita sedang berada pada bulan Ramadan. Setelah 1 bulan penuh kita menjerit memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kini tinggal satu lagi tugas kita yang harus dilaksanakan, yaitu meminta dan memberi maaf serta memperbaiki hubungan antara sesama manusia, terutama orang tua, keluarga, sahabat, kerabat dan tetangga. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala akan tertunda dan terkendala datangnya kepada kita jika kita dengan mereka masih menyisakan permusuhan atau belum saling mengislahkan. Oleh sebab itu, mari kita bersimpuh di pangkuan orang tua. Mohonlah maaf dan ridhonya, karena ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mari saling memberi dan meminta maaf. Jangan bosan untuk memberi maaf dan jangan sungkan untuk meminta maaf. Mari jernihkan apabila sempat keruh, urailah benang yang sempat kusut, rekat-eratkan silaturahmi yang sempat rengat akibat berdebat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Ana ar-Rahman wa hiya ar-Rahim, syaqaqtu laha isman min ismi." Aku adalah Maha Pengasih dan Dia adalah Rahim, namanya aku ambil dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu, siapa yang menghubungkan silaturahim maka aku jalin hubungan dengan dia. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan hubungan dengan dia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun jangan karena maaf bisa diminta lantas kesalahan sengaja diulang-ulang. Mari kikis, habis, sinis, egois, apatis, cuci, caci, maki, benci, basuh, gemuruh, kukuh, angkuh, luruh, seluruh, keruh, acuh, tak acuh, riuh, ricuh atau bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Mari sisir usir buruk fikir, nyinyir, sindir, mencibir, memelintir atau eksploitir, sikat babat, pecat kesumat. Mari rekat jabat erat hangat, seka buruk terkasangka, singkap asap gelap, usap gelap hingga mengkilap. Buanglah sampah, sumpah, serapah, amarah dan sum'ah. Mari saling pintar merasa, bukan saling merasa pintar. Kait, cubit, bahkan sisit, parasit yang menggigit hingga menjangkit penyakit, agar hati tak sempit, sulit, rumit. Buanglah ke laut Jawa, hawa, jumawa, merasa istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama, tuna, hina, dina, lemah, rendah, payah. Tiada ada daya upaya melainkan atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat jalan Ramadan.
Semoga kami diberikan usia panjang sehingga Engkau bisa datang kembali kepada kami sedangkan kami ada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصرح الله لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفكم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم. اللهم انصر مجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah,
jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan juga dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan, jangan timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi kemudian meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Setangkai maaf terharap, serumpun ampun terhimpun. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.